Salam dan sejahtera, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman kehidupan Rabu 15 September 2021. Jangan tawar hati meskipun manusia lahiriah semakin merosot. 2 Korintus 4 ayat 16. Kata tawar atau makna tawar di dalam kamus adalah tidak ada rasanya, kurang asin, kurang sedap, atau tentang makanan, hambar. Salah satu contoh, gulai ini tawar rasanya, tanpa ada rasa sesuatu dari makanan atau minuman. Saudara-saudara, tawar hati adalah salah satu sifat perasaan seseorang. Tawar hati artinya hatinya tidak memiliki rasa apa-apa, menjadi hambar, beku, dan dingin. Tawar hati disebabkan oleh berbagai-bagai sebab. Bisa saja karena kelelahan, baik secara fisik maupun jiwa maupun tubuh, karena kegagalan rutinitas melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, atau mungkin karena ada intimidasi atau hidup dalam ketakutan. Tawar hati adalah di mana hati kita dalam keadaan drop, jatuh atau menurun ke bawah. Tawar hati adalah hati kita dalam keadaan lemah, mengecil, rapuh, tak ada daya apa-apa, bahkan tidak punya pengharapan sama sekali. Banyak hal yang membuat kita tawar hati karena persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita alami. Mungkin juga karena mengikut Yesus, karena iman percaya kita. Sebagai orang-orang percaya, mengapa harus terjadi seperti ini saya alami? Rasa-rasanya Tuhan tidak mendengar doaku, atau tidak mendengar jeritan hatiku, ratap tangisku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan di pagi hari ini menyapa kita supaya kita jangan tawar hati, bahwa jika kita tawar hati pada masa menghadapi kesulitan atau kesesakan, maka kita lemah dan semakin menurun kekuatan kita. Pada saat kita mengalami pergumulan, hati kita sedang tertekan, atau hati kita sedang ditindih oleh berbagai beban berat. Mungkin saudara-saudara secara pribadi atau keluarga atau dalam pekerjaan. Maka pada saat itulah kita membutuhkan kekuatan untuk dapat bertahan. Di saat kita mengalami banyak persoalan, disitulah kita butuh kekuatan dan pertolongan untuk dapat menghadapi segala persoalan tersebut, agar dapat kita mengatasinya. Tetapi apabila kita tawar hati, yaitu hati kita mengalami stres, lemah, tidak kuat, dan bahkan rapuh sama sekali, tidak ada semangat untuk hidup berjuang, maka kita akan hancur dan larut dalam kesesakan itu. Kita semakin terpuruk karena tekanan, kita semakin jatuh karena persoalan, karena kita tidak memiliki daya tahan tubuh, iman, kekuatan, dan juga iman kita tidak mampu, sehingga kekuatan kita tidak dapat melawan atau mengatasinya. Maka pada saat kita mengalami berbagai tantangan kehidupan sehari-hari, tantangan karena iman mengikut Yesus, janganlah tawar hati. Di saat itulah waktu dan kesempatan yang tepat untuk memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, agar kita sanggup mengatasi segala sesuatu. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan itu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan menjadi tawar, agar supaya kita tidak hancur di telan persoalan itu. Sebab itu kata firman Tuhan pagi hari ini, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16. Sekalipun manusia lahiriah semakin hari semakin tua, merosot secara fisik, semakin lemah dipengaruhi oleh panca indera kita, tenaga kita semakin berkurang, daya ingat dan pendengaran kita berkurang, semua secara fisik atau mungkin emosional, jiwa kita tidak lagi seperti masa muda. Tidak ada manusia yang bertambah umurnya,
hari atau bertambah hari semakin muda, tetapi pasti semakin tua. Mata lahiriah kita tidak mampu melihat hal-hal yang rohani. Maka mata lahiriah jasmani kita hanya mampu melihat sebatas mata memandang, sebagaimana Pengkhotbah 12 ayat 2-7. Tetapi manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari oleh Tuhan dalam pengharapan. Dengan semakin bertambah umur, semakin bertambah dewasa iman kita dan kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak tawar hati menghadapi dunia yang ramai rasanya seperti nano-nano. Ada manis, ada asam, ada asin, ada pedas-pedasnya, dan tidak tawar menjalani hidup ini. Mata batiniah kita dapat melihat sesuatu yang rohani atau yang tidak kelihatan oleh mata jasmani. Sering juga dikatakan hati adalah mata iman kita. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Seperti apa yang dikatakan seorang penulis, hati adalah pusat dari cara iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayalah saudara, mata iman kita dibaharui setiap hari melalui doa, melalui dengan membaca firman Tuhan, melalui ibadah pribadi kita, ibadah keluarga kita. Itu sangat berguna dalam segala hal, sebagaimana dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Menantikan Tuhan dan mengharapkan Tuhan dan firman-Nya, itulah menjadi pelita bagi kehidupan kita. Hidup dalam firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, maka iman kita dibaharuinya dari hari ke hari, sehingga kita kuat dan tidak tawar hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman kehidupan yang menyapa kami dan menguatkan kami, sehingga kami tidak tawar hati dalam menghadapi segala hal. Karena mata iman rohani kami dikuatkan, dimampukan melalui doa dan firman Tuhan, dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami kuat, tangguh, kokoh dalam menghadapi segala persoalan pergumulan kehidupan kami. Kami tidak akan tawar hati karena iman kami kepada Tuhan semakin bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan kami kepada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Tetap jaga kesehatan prokes. Amin.